Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman Cisara dengan NIM S1S1 20 050. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan menjelaskan yaitu mengenai MATLAB. Di mana pada perkuliahan minggu sebelumnya yaitu ada dua buah soal yang diberikan, di mana untuk soal yang pertama yaitu kita akan menggerakkan sebuah bidak, di mana ketentuan pertama yaitu yang poin A-nya, yaitu kita akan menggerakkan bidak kuda yang berada di posisi awal. Lalu yang pada kondisi yang pilihan B-nya, yaitu ada jenderal yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya, yaitu pada posisi C3. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini sudah ada MATLAB-nya. Kita akan membuat sebuah file baru yaitu new script. Langsung saja untuk codingannya ada pada modul ini. Untuk soal yang pertama yaitu kita ketikkan baik. Setelah sudah kita codingkan seperti ini, langsung saja kita save filenya. Misal kita akan beri nama yaitu soal 1 modul underscore soal 1. Karena nanti kita akan mengerjakan dua buah soal. Save. Setelah itu kita run. Sebelum itu saya akan menjelaskan yaitu maksud dari codingannya dulu terlebih dahulu. Di mana yaitu kita memiliki dua buah pilihan soal nantinya. Yaitu yang pertama yaitu kita ingin menggerakkan kuda, dan yang kedua yaitu kita ingin menggerakkan jenderal. Di mana awalnya yaitu di mana jenderal yang berada pada posisi C2 di depannya terdapat pion pada posisi C3, sehingga untuk menggerakkan jenderal pada posisi C3 harus kita pindahkan terlebih dahulu pionnya. Untuk soal yang pilihan pertama yaitu untuk kuda. Jika kita memiliki inputan soal yaitu masukkan nomor soal, di sini kita masukkan misalnya adalah 1 yaitu untuk menggunakan soal kuda, yaitu di sini yaitu maka setelah kita masukkan nomor soalnya, di mana posisi awal kuda adalah G1. Jika kita lihat pada gambar bidak catur, ini adalah posisi gambar kuda awalnya pada G1. Nah, setelah itu, jika kita perhatikan pada gambar ini, kuda dia itu gerakannya menggunakan pola L, yaitu jika dari G1 maka dia akan bisa bergerak pada F3 dan hanya pada H3, yaitu hanya memiliki dua buah pergerakan yaitu pada F3 dan pada H3. Sehingga nanti di sini tujuan yang akan kita masukkan itu berupa F3 dan H3. Karena di modul di sini ada kesalahan penulisan yaitu G3, maka di sini saya ganti menjadi H3. Lalu apabila kita memasukkan input yang salah, maka dia akan mengeluarkan hasil yaitu kuda tidak bisa berjalan ke posisi
ke posisi yang diinginkan karena dia tidak sesuai aturan. Jika misal kita masukkan tujuan kudanya yaitu H3, maka kuda sekarang berada pada posisi H3. Jika kita ulang running, kita pilih soal lagi nomor 1, soal kuda, kita masukkan pilihan yaitu untuk pergerak kepindahan kudanya ke F3. Maka kuda sekarang berada pada posisi F3 sesuai dengan gambar pada bidak catur ini, yaitu dari G1 menuju ke F3 atau ke H3, dua pilihan. Namun jika kita run lagi, kita salah memasukkan tujuan kudanya. Misal kita masukkan itu ke H2, maka nanti outputnya yaitu kuda tidak bisa berjalan ke posisi H2 karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Begitu untuk aturan pada soal kuda. Kita clear. Selanjutnya yaitu lanjut pada aturan soal nomor 2. Jika kita pilih soalnya adalah yang soal 2 yaitu soal general. Di mana tadi ketentuannya untuk soal general adalah terdapat general berada pada posisi C2, di mana terdapat pion di depannya yaitu pada posisi C3. Kita akan coba running terlebih dahulu, yaitu kita pilih soal 2, yaitu soal general. General berada pada posisi Jenderal berada pada posisi C2. Sini ada kesalahan ketik. Kita clear. Kita ulang run. Kita masukkan pilihan soal nomor 2 yaitu jenderal berada posisi awal jenderal yaitu berada pada posisi C2. Jika kita lihat pada bidak catur, jenderal itu berada pada posisi sini di C2. Di mana di depannya sini C3 terdapat sebuah pion. Maka untuk menggerakkan C2 ke C3 otomatis kita harus menggerakkan atau memindahkan pion terlebih dahulu ke C4 sehingga untuk bisa menggerakkan perdana atau jenderal pada posisi C2 sebelumnya ke posisi C3. Di sini kita menggunakan input C2-nya yaitu C2 sama dengan 1, di mana 1 di sini adalah sebagai yaitu menjelaskan bahwa C2 ini adalah sama dengan 1 atau dia merupakan tipe data boolean atau bernilai true. Pada umumnya kan boolean dia biasa didefinisikan sebagai true or false. Namun pada MATLAB sendiri dia untuk tipe data booleannya dia yaitu menggunakan 1 untuk true dan menggunakan 0 untuk false. Selanjutnya itu di sini dia meminta inputan yaitu masukkan posisi tujuan general. Di mana di sini B sama dengan untuk menyimpan posisi tujuan general, di mana nanti yang diinputkan yaitu kenapa di sini S karena nanti yang diinputkan harus berupa tipe data string. Lanjut di sini if B sama dengan C3, jika kita menggunakan pilihan B sama dengan C3 maka akan masuk ke kondisi yaitu if C2 sama dengan 1 atau jika C2 bernilai true, maka dia akan print yaitu terdapat pion di C3. Karena kita tes inputkan, jika kita masukkan C3, maka akan keluar yaitu terdapat pion di C3 sesuai dengan kondisi awalnya yaitu pion di depannya pada posisi C3. Sehingga dia meminta lagi inputan yaitu kita harus memindahkan pionnya ke C4. Di sini jika kita pilih C4, nah maka pion telah berpindah ke C4 dan secara otomatis akan mengeluarkan output yaitu
dia meminta yaitu suruhan memajukan jenderal ke C3 karena sebelumnya pion telah dimajukan ke C4. Kita ulang run nomor 2. Terus kita pilih C3. Jika di sini kan terdapat kondisi yaitu if lagi, yaitu C sama dengan C3. Maka nanti dia akan, jika kita kembali memasukkan C3 di sini, maka itu pion tidak berpindah dan tetap di C3. Kita tes. Pion tidak berpindah dan tetap di C3. Sehingga tadi jika kita masukkan C4, dia itu pionnya maju ke C4 dan jenderalnya meminta untuk dimajukan ke C3. Setelah keluar dari kondisi yang sedangkan jika nanti inputannya tidak masuk pada kondisi ini, maka pion tidak bisa berpindah. Karena mungkin ada tidak sesuai aturan atau ada pion di depannya. Setelah keluar dari kondisi ini, maka dia akan else, yaitu jika dia bernilai false, maka posisinya kosong. Dia atau memindahkan jenderal pada posisi tertentu. Selanjutnya itu jika B-nya, jika inputannya dia itu memasukkan ke C4, maka jika kita lihat C4 kan dari C3 setelah dimajukan tadi. Lalu dia akan ke C4. Dia tidak bisa ke C4 karena terhalang oleh pion di C3. Lalu jika kita masukkan inputan yaitu B3, maka pion nanti akan jenderal akan berada di B3 karena dari C2 bisa langsung ke B3. Bisa ke B3, bisa ke A4, bisa ke D3, E4, F5, G6 dan H7 sesuai dengan kondisi yang ada pada aturan ini, yaitu ada A4, D3, E4, F5, G6, H7 dan D1 ternyata. Karena dia juga bisa mundur. Kita tes. Kita clear dulu. Masukkan soal 2 jenderal. Kita masukkan misalnya posisi tujuannya adalah misal kita ingin memasukkan inputan yang salah. Kan dari posisi C2, dia itu hanya bisa lurus ke depan, tidak bisa karena tadi ada pion di depan, harus pindahkan dulu pionnya. Sedangkan kalau untuk menyamping, selain dari kondisi yang untuk lurus ke depan tadi, dia yang bernilai true, maka dia akan ke samping seperti ini atau menyilang. Misal kita masukkan inputan yang salah, yaitu ke E2. Ke E2, maka nanti akan menghasilkan output jenderal tidak bisa berjalan ke posisi E2 karena tidak sesuai aturan, karena memang aturannya tidak bisa untuk berpindah seperti itu. Kita ulang run. Kita ingin misal memindahkan jenderal lagi pada posisi H7. Karena ini adalah sesuai dengan aturan, maka seharusnya jenderal itu bisa dipindahkan, yaitu pada posisi H7. Oh, maaf, salah pilih soal. Kita ulang. Taran ulang. Kita masukkan soal 2 jenderal, lalu kita masukkan itu ke posisi H7. Maka jenderal sekarang berada di posisi H7. Demikianlah itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya yaitu kita akan melangkah ke soal nomor 2. Kita buat lagi file baru, new script. Kita save dengan nama tadi yaitu modul soal 2. Kita clear all terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2, adalah di mana kita memiliki 2 buah gelas. Di mana gelas yang A atau gelas pertama, dia itu memiliki volume 4 liter.
dan gelas B memiliki volume yaitu 3 liter. Di mana nanti outputnya yaitu kita diminta untuk bagaimana caranya agar kita tepat mengisi 2 liter pada gelas A dan 0 liter pada gelas B. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tadi di sini sudah terdapat rules atau aturan yang mengatur agar bisa terisinya nanti sesuai output yang kita inginkan yaitu 2 liter pada gelas A dan 0 liter pada gelas B. Ini adalah rulesnya. Jadi ada 12 rules. Jadi pertama itu yang kita harus tahu bersama bahwa kedua gelas itu pada awalnya memiliki volume adalah 0 masing-masing, yaitu gelas A dan B pada layar ini, gelas A 4 liter dan gelas B 3 liter memiliki volume yang awalnya 0. Sehingga untuk mulai untuk menghasilkan output nanti pada akhirnya kita terlebih dahulu menggunakan yaitu rules yang nomor 2. Di mana rules nomor 2 yaitu mengatakan bahwa kita mengisi penuh gelas B yang berisi 3 liter tadi. Jadi kita isi gelas B menjadi 3 liter. Di mana setelah diisi nanti hasilnya yaitu akan gelas A akan tetap 0. Sedangkan gelas B tadi karena dia diisi penuh menjadi 3 liter. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan rules yang nomor 9. Di mana rules yang nomor 9 mengatakan bahwa menuangkan seluruh air dari gelas 3 ke gelas 4. Jadi tadi yang awalnya gelas B berisikan 3 liter dituangkan seluruhnya ke gelas A. Sehingga nanti gelas A akan memiliki volume airnya menjadi 3 liter. Sedangkan B yang gelasnya telah dituangkan ke gelas A sebelumnya menjadi 0 liter. Nah, langkah selanjutnya itu kita di sini kembali menggunakan rules yang nomor 2. Atau kita mengisi penuh kembali gelas B-nya. Setelah diisi penuh gelas B-nya, maka volume masing-masing gelas itu menjadi, di mana gelas A menjadi terisi 3 liter dan gelas B juga terisi 3 liter. Nah, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita menggunakan rules atau aturan yang ketujuh. Di mana aturan yang ketujuh yaitu mengatakan bahwa menuangkan air dari gelas 3 ke galon menuangkan air dari gelas B ke gelas A sampai gelas A itu penuh. Nah, kan awalnya tadi gelas B berisi 3 liter dan gelas A juga berisi 3 liter. Nah, secara otomatis jika kita menuangkan ke gelas A secara hingga penuh nantinya, maka volume yang ada di gelas A yaitu terisi penuh atau menjadi 4 liter. Sedangkan yang ada di gelas B berkurang dari 3 liter menjadi 2 liter. Setelah itu kita akan menggunakan rules yang kelima. Di mana rules yang kelima yaitu kita disuruh untuk mengosongkan gelas A. Setelah dikosongkan maka gelas A akan menjadi 0 liter dan gelas B tetap menjadi 2 liter. Selanjutnya kita menggunakan solusi yang nomor 9 kembali, yaitu menuangkan seluruh air dari gelas B ke gelas A. Sehingga nanti gelas A akan menjadi 2 liter isinya dan gelas B 0 liter. Sehingga ini adalah akhir dari solusi untuk mengatasi yang diinginkan tadi, yaitu di mana gelas A akan bervolume 2 liter dan gelas B akan bervolume 0 liter. Inilah solusi dari permasalahan atau yang disebut sebagai water jet tadi, yaitu 2 liter pada gelas A dan 0 liter pada gelas B. Langsung saja kita ke codingannya.
Untuk nomor 2 yang ini yaitu di mana A input. Di mana dia meminta inputan yaitu untuk volume dari gelas A. Baik, setelah kita coding, maka nanti hasil codingannya seperti ini. Lalu kita run untuk permasalahan soal nomor 2-nya tadi yaitu di mana tadi volume gelas A yang kita ketahui bersama yaitu 4 liter dan volume gelas B adalah 3 liter. Di mana di sini A digunakan untuk menyimpan volume dari gelas A, sedangkan variabel B digunakan untuk menyimpan volume dari gelas B. Lalu di sini adalah kita lihat ada variabel P, di mana P di sini yaitu kita volume air di gelas A yang kita inginkan seberapa banyak, dan ada variabel Q yaitu menyimpan volume air di gelas B yang kita inginkan. Di sini tadi yang diinginkan adalah 2 dan yang ada di gelas B adalah 0. Maka kita run seperti ini, sehingga pada hasil akhirnya itu tepat pada gelas A sama dengan 2 liter dan gelas B sama dengan 0 liter. Jadi, jika kita lihat di sini yaitu ada variabel X dan Y yang masing-masing sama dengan 0. Di mana X dan Y ini merupakan nilai awal dari A dan B, yaitu masing-masing A sama dengan 0 dan gelas B sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada perulangannya, yaitu di mana X tidak sama dengan P, di mana X di sini tadi bernilai adalah 0, yaitu 0. 0 tidak sama dengan 0 tidak P-nya adalah 0 tidak sama dengan P-nya adalah 2, nilai dari gelas A yang diinginkan. 0 tidak sama dengan 2 karena bernilai true, maka dia akan masuk pada kondisi yang pertama ini, yaitu X sama dengan X kurang dari A, di mana nilai X tadi adalah 0. 0 kurang dari A-nya adalah 4. 0 kurang dari 4 dan Y adalah tadi sama dengan 0, sama dengan 0. Karena pada kondisi ini bernilai true, maka dia akan masuk pada Y sama dengan B. Sehingga di sini Y itu akan menjadi Y sama dengan B adalah pada awalnya tadi adalah 3. Sehingga Y sama dengan 3. Maka akan di print yaitu nilai yang baru yaitu X, Y. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 3. Maka nilainya yaitu 0,3. Nah, kita lanjut pada kondisi yang kedua ini. Yaitu di mana nilai X sama dengan X lebih besar sama dengan A. Di mana X di sini adalah sama dengan 0. 0 itu lebih besar sama dengan A. A-nya adalah 4. Di sini karena kondisinya salah, maka dia akan keluar dari kondisi ini karena bernilai false. Lanjut pada kondisi yang temp, di mana temp ini digunakan untuk menyimpan nilai X yang baru. Sehingga kita peroleh yaitu untuk nilai tempnya adalah X tadi sama dengan 0. Yaitu sehingga nilai tempnya sama dengan 0. Di sini kita peroleh lagi ada sebuah operasi di mana mengatakan bahwa nilai X yang baru sama dengan X ditambah Y. X-nya tadi adalah 0. X sama dengan X-nya X tambah Y yaitu 0 ditambah Y sebelumnya adalah 3 ditambah 3. Sehingga nilai X yang baru sama dengan 3. Karena langsung masuk pada kondisi ini yaitu X-nya adalah sama dengan 0. Karena 0 lebih besar dari A itu sama dengan 4 bernilai false, maka dia akan keluar dari kondisi ini. Sehingga masuk pada kondisi baru ini, yaitu nilai Y sama dengan 3 dikurang dalam kurung nilai X yang barunya adalah 3 dikurang 0. Sehingga itu menghasilkan sama saja 3 kurang 3 sama dengan 0. Sehingga nanti akan di print nilai baru yaitu X, Y-nya adalah
X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Yaitu pada kondisi yang ini. Nah, kita masuk pada perulangannya berulang kembali, di mana X sebelumnya adalah 3. 3 tidak sama dengan 2, karena masih bernilai true, maka akan masuk pada kondisi ini. Yaitu X yang sebelumnya bernilai 3, 3 lebih besar dari, kurang dari 4, bernilai true, dan Y-nya sama dengan 0. Yaitu masih bernilai true, sehingga masuk pada kondisi baru, yaitu Y sama dengan B, yaitu Y sama dengan 3 kembali. Sehingga akan di print yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Terlihat pada layar ini, yaitu gelas A sama dengan 3 dan gelas B sama dengan 3 untuk nilai barunya. Nah, lanjut pada kondisi yang selanjutnya ini, yaitu di mana X-nya di sini lebih besar sama dengan 4, yaitu 3 lebih dari sama dengan 4, di sini masih bernilai false, sehingga ini keluar dari kondisi itu, maka masuk pada kondisi tem lagi. Di sini tem sama dengan X. X sebelumnya adalah 3, maka tem sama dengan 3. Lalu X sama dengan X adalah 3 ditambah Y-nya. Y-nya adalah 3, sehingga di sini X-nya menjadi 6. Lalu masuk pada kondisi ini, if X lebih dari 6, karena lebih dari A. Karena di sini X yang baru adalah sama dengan 6 lebih dari 4 bernilai true, maka akan menghasilkan nilai baru untuk X-nya lagi, yaitu X sama dengan A, atau di sini X menjadi sama dengan 4 karena A bernilai 4. Didapat nilai baru X sama dengan 4. Setelah itu keluar dari kondisi ini, masuk pada kondisi Y. Y sama dengan, Y sebelumnya adalah 3. 3 dikurang X-nya adalah 4 dan tem-nya adalah 3. 4 dikurang 3 adalah 1 dan 3 dikurang 1 adalah 2. Maka menghasilkan nilai baru Y sama dengan 2. Sehingga didapatkan yaitu nilai barunya X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Di print kembali akan menghasilkan pada ini, yaitu A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Kembali mengulang pada kondisi ini lagi, yaitu 4 tidak sama dengan min 2, masih bernilai true. Maka di sini 4 kurang dari 4, ini di sini sudah bernilai salah ya, karena di mana dia menggunakan kondisi dan. Jika salah satunya salah, maka tetap yang lainnya akan salah pula. Langsung masuk pada kondisi yang ini, yaitu X lebih besar sama dengan 4. Karena X sebelumnya adalah bernilai 4, maka di sini masih bernilai true. Sehingga mengeluarkan nilai baru, yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0, sehingga akan print nilai baru lagi, yaitu gelas A sama dengan 0 dan gelas B sama dengan 2. Nah, lanjut pada kondisi tem, di mana tem tadi sama dengan X, di mana X-nya tadi sebelumnya adalah 0, di sini menjadi tem sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 2, nilai dari Y sebelumnya. Menjadi X sama dengan memiliki nilai baru sama dengan 2. Di sini 2 lebih besar dari 4, karena salah, maka kondisi ini diabaikan atau keluar. Langsung pada kondisi yang ini. Y sama dengan Y dikurang dalam kurung X dikurang tem. Di mana Y-nya sebelumnya adalah 2. 2 sama dengan X-nya adalah 2, dikurang tem-nya adalah 0. Sehingga 2 dikurang 0 sama dengan hasilnya akhirnya adalah 0. Sehingga akan menghasilkan solusi yang terakhir, yaitu gelas A sebelumnya, yaitu X sama dengan 2 dan gelas Y sama dengan 0. Yaitu gelas A sama dengan 2 dan gelas B sama dengan 0. Demikianlah video yang dapat saya jelaskan mengenai water jug ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.